Jangan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Duduk. Ayo duduk. Allahumma anta rabbi ya Allah. Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah satu-satunya kecuali Engkau. Khalaqtani, yang telah menjadikan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku dalam perjanjianmu, wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji-janjiku kepadamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku menjadikan Engkau ya Rabb sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku juga mengakui segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku juga mengakui segala dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah hamba ya Rabb. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Rabb. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau saja. Allahumma antas salam semua, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin. Amin 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 ya rabbal. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Maaf lahir batin. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Ujai ulang sekali lagi. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar.
Artinya adalah apa? Kita semua sama. Dari belakang sampai yang di depan semua sama. Punten bukan berarti yang di depan lebih mulia lalu yang di belakang tidak punya kemuliaan. Ini mah cuma masalah datangnya depanan sama belakangan, itu aja. Punten ya. Bahaya tuh ketika seseorang mengaku dirinya lebih mulia daripada yang lain. Meskipun pada kenyataannya dia adalah seorang tokoh. Kedudukannya jelas, jabatannya jelas, hartanya juga banyak. Tapi ketika dia mengaku lebih mulia daripada yang lain, seketika itu juga hilang kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Ibu? Apanya yang jelas? Begini, di yaumil mahsyar, tahu yaumil mahsyar? Apa? Hari di mana akan dibuka semua buku catatan amal-amal kita baik dan buruk. Ditegakkan timbangan. Maha cepat perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satupun manusia tidak ada yang bisa menghindar dari apa yang akan disampaikan dan dituduhkan. Ingat, tuduhan pada hari itu bukan tuduhan semena-mena. Tuduhan pada hari itu bukan tuduhan yang penuh dengan kebohongan, tapi penuh dengan kebenaran. Ya Bu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu pinter. Aduh, bohong kalau nggak masuk surga. Tapi sayangnya surga milik Allah jadi belum pasti. Jadi kalau mau jujur apa, neraka lebih pasti daripada surga. Kalau ngelihat catatan hitungan amalan gitu ya setiap hari gitu, seminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, begitu dilihat ternyata arahnya masih ke neraka daripada ke surga. Aduh, Jeffrey. Siapa? Kurang ajar loh. Ustadz nih. Oh, sombong. Aduh. Dipoto. Padahal setiap hari kita dipotret sama malaikat ya. Diperhatikan terus ya. Setiap detik perbuatan amal ibadah, amal baik, amal buruk. Wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin. Dan sungguh di antara kalian semua ada mereka yang senantiasa tidak pernah lalai, tidak pernah lupa untuk mencatat setiap amal-amal yang dilakukan. Dan mereka amat sangat tahu apa yang kita lakukan. Aduh, ya Bu, hoi. Kenapa dah jam-jam saya, ada urusannya apa? Toh Pak, hebatnya sebuah jam. Jam mah lebih hebat Pak ya. Mau jam baru, jam lama tetap ditengok. Sampai jam udah mati masih ditengok. Seminggu kemudian ditengok lagi, padahal udah tahu mati masih dilihat tuh jam. Ya kan Bu ya? Begitu punya istri baru ditengok, udah lama dapat yang baru lebih ditengok dari yang lama. Kesian ya. Kita balik lagi.
Di yaumil mahsyar nanti, maaf ini bukan cerita 1001 malam ya. Ini bukan dongeng. Punten, buat apa kita duduk di sini rame-rame dari tadi jam berapa? Jam 7. Siapa yang suruh? Kan gak ada yang nyuruh, jam 7 suruh datang. Tapi tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma ya. Setiap detiknya jadi jembatan menuju akhirat. Setiap detiknya menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hitung-hitungan sabar sama Allah mah. Kalau kita mau hitung sabar rugi ya. Tuh lihat anak-anak muda yang nonton konser musik, Bu. Ya, wah malam minggu ada konser musik ungu. Jam 9, jam 3 udah pada nongkrong, Pak. Jam 3 sudah pada nongkrong, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Ini buruk sangkanya ya, buruk sangkanya ya. Itu mah yang tahu hanya mereka sholat apa enggaknya. Ini perlihatan kita dari zahir, oh nggak sholat gitu ya. Penglihatan zahir gitu ya. Kan seperti itu. Itu sabarnya luar biasa, nggak ada yang protes. Begitu masuk jam 9 nggak langsung ungu, band pembuka dulu dari kota asal Cilegon. Nanti ungunya jam 11 malam baru datang. Semangat tetap luar biasa. Hebat, Pak. Nggak ada yang protes, Pak. Hebat sabarnya anak-anak yang nonton konser band. Mudah-mudahan jadi contoh buat kita. Sehingga sabarnya itu tidak menjadi hilang. Betul nggak, Bu? Iya apa iya? Iya apa iya? Enggak apa enggak? Eh. 5 menit lagi. Kan ada lagunya 5 menit lagi. Nanti di yaumil mahsyar, ingat sekali lagi, ini bukan dongeng. Ini bukan cerita 1001 malam. Dan punten, saya hanya menyampaikan firman Allah. Bukan firman Jeffrey. Si Jeffrey mah tidak punya firman ya. Yang saya sampaikan firman Allah, hadis Rasul. Jadi saya hanya seorang penyampai saja. Jadi kalau mau protes nanti ada yang nggak suka, mangga silahkan langsung kepada Allah dan Rasulnya saja. Ya Bu? Oke. Bagus. Di yaumil mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para nabinya. Ini tentang ketawaduan tadi. Tentang merasa diri bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Allah Rabbul Izzati, Allah Al-Haq Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau siapa? Nabi Allah Adam menjawab, Safiyullah. Kemudian Allah Rabbul Izzati bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapa engkau? Musa menjawab, Kalimullah. Kemudian ditanya kepada Nuh, Nuh engkau siapa? Nuh menjawab, Najiyullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Ibrahim, Ibrahim engkau siapa? Ibrahim menjawab, Khalilullah. Kemudian Allah Rabbul Izzati bertanya kepada Ismail alaihissalam, Ismail menjawab, Zabih Allah. Kemudian kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ditanya, Isa engkau siapa? Ruh Allah. Tapi begitu ditanya kepada baginda yang tercinta, Nabi besar Muhammad, wahai Muhammad, engkau siapa? Apa yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anal yatim, aku adalah yatim dari anak Abdullah bin Abdul Muttalib. Coba, Pak. Itulah kelebihan Nabi kita. Apa kelebihannya? Kerendah hatian, ketawaduan. Padahal beliau penghulu daripada Nabi, kekasih Allah. Tapi begitu beliau ditanya, beliau tidak menjawab dengan jabatan dan kedudukannya ya, tapi beliau hanya mengenalkan status dirinya, saya adalah yatim anak Abdullah bin Abdul Muttalib. Misalnya si Jeffrey nih, sekarang kan dipanggil Ustadz ya. Nanti 10 tahun, 15 tahun kalau dia panjang umur dan masih istiqomah, begitu ketemu orang ditanya, siapa? Langsung, saya Kiai Haji Ustadz Jeffrey. Wah, panjang Pak gelarnya ya.
Sementara Rasul begitu sangat rendah hatinya mengenalkan dirinya hanya anak yatim. Makanya malu kita sebagai umatnya tiba-tiba berani menyebutkan diri dengan gelarnya. Padahal gelar tidak akan menolong, justru akan membuat berat timbangan dan pertanyaan yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau ngomong jujur Pak, jadi Jepri aja udah susahnya luar biasa. Jadi Jepri Bu, Jepri Jupri sama. Beda Fatah sama apa tuh? Ada apa? Ya, Jepri sama Jupri. Kalau Jepri apa yang begini tuh? Bukan Fatah ya? Ya udahlah, pokoknya begitulah, ngertilah. Aduh ya Allah ya Karim. Jadi Jeffrey saja susahnya minta ampun. Apa yang dimaksud susah? Semua kita diamanatkan, dititipkan 7 anggota tubuh yang akan jadi pertanyaan luar biasa. Di kepala ada 3. Mata, telinga, mulut. Kemudian dari leher ke bawah ada 4. Tangan, kaki, perut. Saya mau bingung mau nyebutnya apa, makanya cukup dengan gerakan. Ngerti kan? Bukan banyak bocah soalnya bingung ya ngomongnya ya. Bocah sotoy lo. Jadi manusia saja sudah susah, apalagi jadi manusia yang mengaku hamba. Saya kepengen jadi hamba yang bertakwa. Bertakwanya mah gak usah diomongin, jadi hamba saja dulu, karena takwa adalah efek dari kehambaan. Bagaimana mau disebut takwa dan meraih takwa kalau tidak menjadi hamba? Bicara hamba dengan sifatnya adalah penuh dengan ketaatan dan tidak ada pembangkangan, itu hamba. Sementara kan yang model begini setiap hari ngebangkang terus, durhaka terus, kan begitu. Bahkan perkara-perkara dosa kecil dianggap enteng, pada akhirnya biasa. Maaf punten, kita naik motor, ya hari-harinya sering melanggar hukum, perboden diantem, nggak boleh belok-belok, karena terlalu sering dan jadi sebuah kebiasaan. Apakah kita merasa bahwa itu sebuah pelanggaran? Tidak, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Itulah bahayanya buat seorang manusia ketika dia membiasakan melakukan dosa-dosa kecil. Pada akhirnya dia tak merasa bahwa dosa kecil itu adalah sebuah kedurhakaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. 5 menit lagi. Bu, ngaji mah jangan lama-lama. Punten ibu, punten hampura ya. Ini mah udah pada pinter semua, udah pada sering ngaji, ilmu mah udah banyak, mau ngapain lagi nambah ilmu melulu? Buat apa ibu nuangin air di gelas udah pada penuh diminum enggak? Buat apaan? Buat apa nyari duit ditabung lama-lama kalau nggak pernah dibelanjain? Belanjain tuh duit, betul nggak? Ya Bu, maaf ya Pak, nggak dipanggil-panggil ya, ibu aja yang dipanggil. Kok ujek ibu melulu? Sesuai dengan amanah Rasul ya. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, di antara sekian banyak orang yang harus aku hormati siapa? Rasul jawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Dijawab lagi, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Dijawab lagi, ummuka, ibumu. 3 kali dijawab sama Rasul. Jadi punten dah kalau dipanggil ibu sesuai amanah Rasul. Ya Bapak, Pak, hoi. Aduh. Maaf ibu, dah ilmu mah sudah banyak, gitu ya. Jadi kalau nambah melulu repot. Akhirnya kebingungan mau ngamalin yang mana. Sekarang waktunya beramal dari ilmu yang didapat. Nggak ada yang lain, udah itu aja. Maaf ibu, di dalam kitab Haditsus Sulasa Imam Hasan Al-Banna, di situ ada satu tulisan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat-sahabatnya. Dulu itu nggak ada Universitas Kairo,
Gak ada universitas jamaiyah, Ummul Qura dan segala macamnya. Yang ada kampusnya adalah madrasah masjid berlantaikan kerikil, beratapkan pelepah kurma. Tapi lihat, semuanya jadi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, Bilal bin Rabah, Khalid bin Walid, dan semua para sahabat-sahabat yang lain. Ini kan kelihatan. Ini pendidikan dari mana? Dari kampus. Nggak ada kampus. Apa dulu ada dosen? Tidak ada. Tapi kehebatan Rasul adalah apa? Dengan ketawaduannya tidak pernah mengatakan sahabat itu adalah murid, tapi Rasul dan sahabat. Aduh. Ya, Allahu Akbar, luar biasanya Rasul. Ya Bu, kenapa mereka berkualitas? Karena setiap apa yang didapat langsung diamalkan, bukan dikumpulkan. Jelas? Jadi punten nih, pulang dari sini langsung praktek ilmu, gitu ya. Pulang dari sini ibu-ibu, jika yang datang ke sini adalah seorang istri, praktek ilmu. Sampai rumah, oh ingat, oh kemarin ada kiai ceramah, katanya kebahagiaan seorang laki-laki itu ada 3. Yang pertama apa? Ketika dia memiliki istri yang soleha. Yang kedua, ketika suaminya memandang kepada wajah istrinya, wajahnya menyenangkan hatinya. Yang ketiga, di saat istrinya ditinggal oleh suaminya, apakah bekerja, mau sebentar, mau berapa hari, mau berapa minggu, mau berapa bulan, mau berapa tahun, istrinya sanggup menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya, harga diri keluarganya dan hartanya. Oh, itu praktek langsung. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Itu 3 kalau dipraktekin, Allahu Akbar Bu. Ayo bicara istri solehah. Apa yang dimaksud dengan istri solehah? Solehah menurut siapa? Solehah bukan menurut diri sendiri. Kalau solehah menurut diri sendiri mah bahaya. Karena apa? Yang berkata hawa nafsu, gitu kan? Kalau solehahnya adalah karena pendapat diri sendiri, akan banyak kecewa. Karena apa? Nafsu memang mengarahkan kepada kekecewaan. Nafsu mabuk, sama Allah aja berani. Berani sama Allah yang namanya nafsu. Nggak peduli. Sekali waktu ada seorang perempuan di Jazirah Arab, cantiknya luar biasa. Kayak apa coba cakepnya? Di Cilegon mah nggak ada. Itu perempuan cantik. Ini perempuan Pak terkenal sanggup dan mampu menaklukkan laki-laki. Artinya nih perempuan gitu dah. Jablay. Ya, jablay. Ada seorang laki-laki alim. Ini perempuan, Pak, seperti punya tantangan untuk menaklukkan laki-laki alim. Didatengin ke rumahnya tuh laki-laki alim mau diajakin, diajakin apa? Bocah lo ikut-ikutan. Ya. Si wanita ini berharap kalau si laki-laki alim itu mengiyakan, karena akan menambah reputasi, jam terbang yang hebat karena sanggup menaklukkan laki-laki alim. Ya, ya Bu, ya Bu, Bu. Ternyata Pak laki-laki alim itu mengiyakan. Iya, tapi besok ya kamu datang ke sini lagi. Besok dia datang pakai baju yang terbaik, pakai parfum yang terwangi. Orangnya udah pergi, parfumnya masih kecium. Ada iya parfum kayak begitu ada Bu. Ada, orangnya udah nggak tahu kemana, parfumnya masih di situ. Itu parfum jin namanya. Ya. Begitu dia sampai ke rumah orang alim ini, orang alim ini ngajak keluar, ayo kita jalan-jalan. Diajak keluar jalan-jalan Ibu, diajak keluar jalan-jalan. Ya. Ternyata diajak kemana Pak? Diajak ke Masjidil Haram. Iya kan? Enggak kerasa itu perempuan sampai depan pintu Ka'bah. Terus orang alim itu ngomong,
Ayo kamu sekarang buka baju telanjang, kamu tidur di sini. Kaget, hah? Kok di sini? Iya. Apa bedanya di tempat sepi dengan di tempat ramai? Allah tetap tahu. Itu sindiran yang sangat halus namun memukul hati dan bisa merubah seseorang tanpa membuat orang itu terhina dan merasa dihinakan. Akhirnya asbab itu perempuan besok tobat menjadi wanita yang salehah. Coba. Solehahnya menurut siapa? Menurut Al-Quran, bukan menurut hawa nafsunya. Kalau solehah menurut hawa nafsunya akan banyak kekecewaan. Ketika apa? Menemukan suaminya tidak menjadi suami yang soleh. Wanita yang solehah menurut hawa nafsunya ketika dia menemukan satu sikap dari suaminya yang tidak soleh, dia akan banyak curhat sama manusia ketimbang sama Tuhannya. Mulutnya ember seember-embernya. Iya. Dia curhat ke teman-temannya, ke siapa dia curhat. Dia ember luar biasa. Allahu Akbar. Ya Bu, tuh. Sampai keluar perkataan apa? Gue kurang apa sih sama laki gue? Perasaan segala-galanya gue udah lakuin deh. Gue ini udah solehah banget, tahu nggak sih? Kira-kira yang benar-benar solehah itu akan mengaku nggak kalau dirinya solehah? Tidak. Yang benar-benar solehah justru akan muhasabah, akan introspeksi, akan lebih banyak ngaca, bercermin, bukan hanya melihat wajahnya, tapi melihat ke dalam sikap dan perbuatannya. Apa yang sudah dilakukan menurut Quran dan Sunnah? Pasti jawabannya mengerucut kepada satu jawaban apa? Aduh, saya belum solehah, pasti masih banyak yang kurang. Kenapa suami saya jadi begitu? Tuh Bu, Hoi. Yang kedua, yang menyenangkan laki-laki yang kedua adalah apa? Di saat suaminya memandang kepada wajah istrinya, wajahnya menyenangkan hatinya. Apa maksudnya? Itu wajah selalu bahagia bukan cuma di saat punya duit banyak. Kalau wajah seorang istri dilihatnya enaknya cuma di saat punya duit banyak. Matre berapa? Yang 6.000 apa yang berapa? Tinggal ditandatanganin doang, sreset. Jadi yang dimaksud menyenangkan di sini adalah apa? Mau lagi punya duit, mau lagi nggak punya duit, tetap sama menyenangkan di saat dipandang. Tuh, susah. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu mah nggak kepengen kita berhasil, maka jawabannya susah. Ya, dia tidak akan mau menyukseskan tuh hawa nafsu. Makanya punten, ini mah kata orang tua ya, bukan kata saya ya. Kata orang tua ya, yang muda dapat ilmu dari mana sih kalau bukan dari orang tua, kan gitu ya. Yang muda mah nggak punya apa-apa kecuali dari yang tua-tua. Ini kata beliau-beliau ya. Kalau kepengen sukses ngaji, katanya yang pertama hawa nafsunya jangan ikut ngaji. Karena hawa nafsu mah selalu menolak kebenaran dan tidak mau diatur. Makanya nanti ayat firman sehebat apapun disampaikan, kalau nafsu yang menghadapi pasti ditolak. Apalagi kalau ngomongin ayat poligami, wah lebih ngamuk lagi dia. Oh ya, ada. Tang ning nung ning nang ning. Itu nafsu. Dia akan menolak kebenaran. Jadi kalau kepengen sukses ngaji, katanya biar akal sama imannya saja yang ngaji. Ya, akal sama nafsunya tinggal aja di rumah, suruh jagain rumah. Kenapa begitu? Punten, kita kembali kepada proses penciptaan akal dan nafsu jauh sebelum manusia diciptakan. Akal ditanya, akal man anta wa man ana, siapa engkau, siapa saya? Apa jawab akal? Kalau akal kan kalau kepengen ngejawab mikir dulu Pak, hasil olah pikiran. Bukan hasil nyablak, blak gitu, enggak. Apa kata akal? Anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Nih hasil akal adalah ilmu. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Kalau sudah bicara anta rabbi berarti di sana ada apa? Ada Ar-Rahman,
Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Rafi'. Semua kesebut itu 99. Ketika anta Rabbi, makanya buat akal enak. Allahu Rabbi, anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, anta ya Rabbi. Semua Allahu Rabbi, anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, anta ya Rabbi. Yang muncul adalah itu. Begitu kalimat keduanya, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Apa yang ada di dalam? Al-fakir, ad-da'if ilallah, miskin ilmu, kurang amal, gak sempurna dalam ibadah, bahkan miskin pahala. Itulah abdun. Gak punya apa-apa. Kalaupun kata orang, dia mah orang kaya. Begitu ditanya kepada orangnya, punten, saya mah cuma ketitipan. Bahasanya hanya ketitipan dan dititipkan. Tidak pernah ada perasaan merasa punya, itu enggak ada. Ya Bu, Pak. Tapi begitu nafsu yang ditanya, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya, kata Allah kepada nafsu. Nafsu bilang apa? Anta, ana. Lu, gua. Tuh nafsu. Ya Pak, nafsu mah begitu, berani dia, gitu kan, merasa dirinya terpisah dari Tuhan. Bahkan kalau perlu dia jadi Tuhan. Makanya banyak orang menjadi budak nafsu, nafsu menjadi Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ini yang bahaya. Ya, jadi pulang dari sini langsung praktek ilmu, ya Bu. Yang pertama, istri yang salehah. Yang kedua, yang menyenangkan di saat dipandang. Apa maksudnya? Mau lagi punya duit, mau lagi nggak punya duit, wajahnya tetap menyenangkan. Suaminya kerja, sekali waktu suaminya dipecat gitu ya, wajahnya tetap sama, memberikan semangat kepada suaminya. Nggak berhenti, terus nyemangatin suami dengan wajahnya. Kapan wajahnya bermuram durja? Di saat suaminya tidak ada. Bukan munafik, tapi itu semua dia hadapkan kepada Allah. Di dalam Suhuf Musa, ya, ketika seseorang mengadukan semua persoalan-persoalan kesulitan hidupnya kepada manusia, berarti sama artinya dia mengadukan Allah kepada manusia. Bahayanya apa? Lebih bahaya daripada merubuhkan Ka'bah. Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Coba. Seolah-olah bagaimana ya, kok Allah diaduin? Allah diaduin. Ayah Allah. Allah payah. Aduh, astagfirullahal. Tapi ketika dia bersabar, kemudian dia berucap, Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa kafallahu
mu'minina al-qital. Allahul kafi. Ya Bu, ya Bu. Jadi wajah ini yang sendu dihadapkan ke Allah, bukan dimunculin ke suaminya. Takut kalau dimunculin ke suaminya, suaminya makin stres. Tapi ke Allah, dia berucap Allahul kafi. Bahkan dia berucap, Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana, bihurmat Nabi Muhammad, istajib du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana, bihurmat Nabi Muhammad, istajib du'ana. Itu ngadunya ke Allah. Maulana ya Maulana, mewek ke Allah. Gitu suaminya datang, gimana istri? Oh, alhamdulillah baik semuanya. Allah, aduh. Ya Bu, Bu. Yang ketiga. Yang keberapa? Yang pertama istri yang kedua, yang ketiga, di saat suaminya pergi mau sebentar, mau lama, sang istri tetap istiqomah menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Awas, hati-hati, zaman sekarang istri orang lebih enak daripada istri sendiri. Sudah pernah nyoba belum, Pak? Sudah pernah nyoba belum? Silahkan dicoba. Pengalaman enak aja loh. Ya, hati-hati. Makanya kalau kepengen curhat, hati-hati. Curhatlah kepada yang bisa memberikan nasihat. Ya, bukan yang malah bikin hidup makin berat. Itu penting. Ya. Oke. Nah, ketika ini sudah dilaksanakan, dijalankan, maka insya Allah yang ketiga ini akan jadi penolong yang hebat dalam kehidupan, dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Tuh. Sekarang bagaimana? Seandainya yang datang ke sini adalah seorang suami, pulang praktek jadi suami ideal. Siapakah suami ideal? Punten, bukan berarti saya sudah ideal, Kang. Bukan ya, belum. Ini juga belum, baru ngomongnya doang, baru teori. Siapakah suami ideal? Satu, suami yang jujur. Ini kayaknya emosi banget ngomongnya, Bu. Biasa aja kalau. Bilang, Bu, Ustadz jangan lebay deh. Tenang, sebentar lagi kita lebayan. Ya. Suami jujur. Apa suami jujur? Jujur dengan keadaan dirinya, enggak gengsi. Mau apa gengsi-gengsian sama istri ya? Luar dalam udah tahu. Betul enggak? Mungkin kalau dulu belum nikah masih gengsi, dah yang hitut dia sembunyi-sembunyi. Mau kentut aja waktu masih pacaran mah sembunyi-sembunyi. Iya kan, waktu masih pacaran duduk berdua ya sama si Beb gitu ya. Beb sayang. Duduk gitu ya sama kekasih gitu kan, duduk berdua. Padahal perut mah nggak berekbek, Pak. Berekbek. Itu muka sampai pucat, keluar keringet segede-gede popcorn. Bukan segede-gede jagung lagi, udah meletak. Saking ngabrak-bek itu perut udah gak nahan. Ceweknya nanya, Kang kenapa? Enggak apa-apa. Disembunyiin, gengsi, malu. Padahal pengen ngabar bot itu. Ya. Tapi begitu udah nikah, udah hilang gengsi. Setahun 2 tahun mulai ada keterbukaan. Pagi prat, siang pret, malam prot. Istrinya jawab, ya kan, kalau perempuan mah kentutnya malu-malu ya. Sesuai dengan karakter dan sifat seorang perempuan. Sampai, Kang maaf ya. Hebat perempuan mah ya. Mau kentut aja malu tuh. Seharusnya dijaga tuh kemaluannya lebih hebat lagi ya.
Nggak hanya cuma di saat kentut saja. Tuh. Ya Bu. Itulah suami ideal. Satu, suami jujur, dia jujur dengan keberadaan dirinya, nggak gengsi. Yang kedua, suami adil. Apa suami adil? Di saat dia menemukan kesalahan pada istrinya, dia tidak sewenang-wenang. Tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang. Dia tidak zalim. Tapi dia mengambil hukum Quran untuk memperlakukan istrinya. Ketika istrinya dikhawatirkan nusyus dan terbukti nusyus durhaka, dinasehati. Kemudian dia minta maaf. Setelah minta maaf tidak diungkit lagi kesalahannya, karena sudah minta maaf, selesai. Ya Bu? Ya Bang? Bang Kotan. Ya. Begitu nusus lagi tingkatannya lebih tinggi dari yang kemarin, pisahin ranjang. Suaminya di Cilegon, istrinya di Gunung Galunggung. Persis di atas gunung biar meletus kalian. Ketika istrinya minta maaf, dimaafkan, diperlakukan seperti biasa dan tidak diungkit-ungkit lagi kesalahan. Nusus lagi yang lebih hebat lagi tingkatannya. Ya sudah, lakukan satu perkara yang dibenci Allah namun halal. Selesai. Betul nggak? Jangan digantung. Digantung juga karunya tuh ya. Dicerai enggak tapi disiksa. Rasain gue nggak ceraiin, mampus lu ya. Waduh, bahaya. Ini kalau mau dipertahankan, lepas sekalian, jeger, selesai sudah. Ya, jadi suami adil itu adalah apa? Di saat dia marah, dia tetap bijak. Karena dia tidak zalim, dia melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan hukum Quran. Kemudian suami yang ideal, suami yang mana lagi? Yang pertama suami jujur, yang kedua suami adil, yang ketiga suami cerdas. Penting punya suami cerdas, Bu. Ya, artinya apa? Pandai mencari celah. Ya, cerdas di sini artinya pandai mencari celah dalam sikap yang positif, bukan negatif. Kalau suami cerdas kan enak, akhirnya anak-anak juga bisa meniru kecerdasannya. Iya kan? Nah, ini yang paling penting. Kemudian apa lagi? Suami kaya namun pemurah. Nah, ini penting. Yang belum nikah tunjuk tangan. Yang belum nikah, ayo cepetan. Yang belum nikah, kamu mah kekecilan sayang. Budak leutik da eta mah. Ayo, yang belum nikah cepetan tunjuk tangan. Kalau yang belum nikah nggak tunjuk tangan, uje doain kan nikah seumur hidupnya. Kan? Itulah manusia, Pak. Kenapa ada ayat ancaman di dalam Quran? Karena manusia kalau nggak diancam nggak sadar. Makanya kudu diancam baru angkat tangan. Lihat tuh, ya, buku kitab undang-undang hukum pidana ya Pak ya, dari halaman 1 sampai halaman akhir isinya ancaman semua. Supaya apa? Manusia tuh jaga diri baik-baik. Ancaman itu bukan untuk mengekang, sebagai sebuah peringatan supaya kita jangan melakukan hal-hal yang hina. Tuh. Oke, yang belum nikah, ini sekedar saran. Mumpung kamu belum nikah, jangan sampai ngalamin pengalaman seperti ibu kalian dan bapak kalian. Dari sekarang kalau kalian lagi PDKT, tau PDKT? PDKT udah pendek kate, orang cebol tuh namanya. Kalau lagi pendekatan sama cowok, lihat waktu masih bujangannya pemurah apa enggak. Wah, kalau dari bujangannya udah pelit, nanti aduh jadi suami musibah. Wah, suami kok pelit, aduh ke laut aja. Iya benar enggak? Kalau jadi suami pelit bahaya, Bu. Di sini timbul masalah baru apa? Giliran ke orang tuanya ngasih gampang. Giliran ke orang tua kita pelit. Oh. Timbul masalah, akhirnya berantem lagi rumah tangga. Benar enggak? Disinilah pentingnya suami bijak. Gitu kan? Yang mana itu suami? Suami yang senantiasa tidak pernah memutuskan hubungan silaturahim antara si istri dengan orang tuanya. Karena ada Pak suami yang begitu. Gitu ya. Urusannya
apa? Ini kan walimatul khitan. Kau ngomongnya ke sana. Jangan bicara punya anak yang soleh kalau hubungan pernikahannya hancur berantakan. Kan semua ada pangkalnya. Pohon tumbuh punya buah bagus, daun bagus, batang bagus karena akarnya bagus. Kita jangan ngomongin buah bagus dulu kalau akarnya berantakan jelek. Ini kita lagi ngomongin akarnya sekarang. Nanti kalau akarnya beres, insya Allah tumbuh sendiri akan bagus ke bawahnya, ke segala-galanya nanti. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi pentingnya suami gitu, ngingetin ke istri. Sayang, cakep, pinter. Oh. Udah telepon belum orang tua kamu? Diingetin. Udah bawain beras belum? Tanya, takut di rumahnya nggak ada beras. Ini malah nanya, di rumah mak lu ada apa? Loh, wah bahaya. Di rumah mak lu ada apa? Nih kita nggak ada beras, lu minta sama bapak lu. Ya Allah, nyusahin. Bukan ngasih malah minta. Aduh. Jadi itu penting ya. Suami ideal tuh suami kaya namun dia tetap pemurah. Kemudian yang mana lagi suami ideal? Suami yang miskin. Tuh, mau nggak punya suami miskin? Kenapa nggak mau? Kan nggak ada tuh yang ujuk-ujuk kaya dari mana? Nah inilah Bu repotnya. Kita datang ke sini ngelihat beliau sahibul hajat, ya. Wah kaya. Ngelihat kayanya, jangan lihat kayanya, lihat proses dulu sebelum kayanya. Kenapa beliau bisa kaya? Itu yang jadi pikiran. Jangan lihat, kaya ya. Tapi lihat sebelum kaya pasti susah. Kenapa dari susah terus sekarang jadi begini? Itu yang kita belajar. Bukan hanya kagum kepada kekayaan beliau, tapi kagum dengan apa yang dilakukan. Kenapa kok beliau punya usaha sebesar ini? Apa sih yang bikin begitu? Itu yang dicari, itu yang dipelajari, itu yang dikagumi. Jangan ngelihat hanya kagum kayanya aja, nggak akan merubah apa-apa. Kalau kepengen kaya kan harus berani susah. Betul nggak? Kan begitu. Ya. Jadi suami miskin itu termasuk suami ideal. Tapi miskin yang mana? Miskin yang tidak pernah putus asa. Terus dia berjuang, terus berikhtiar. Dia yakin kalau hidup milik Allah dan sudah ditanggung Allah. Tuh, tinggal mau nyari apa enggak. Dan dari kesemuanya yang disebutkan terkumpul hanya satu kalimat, yaitu suami yang soleh. Kalau istrinya soleha, suaminya soleh, kemudian malamnya melakukan pasti di saat melakukan nya juga penuh dengan kesolehan. Semuanya di-prepare di baik-baik. Sebelum Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Begitu, Allahu Akbar juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kenapa ketawa? Benar serius. Begitu. Kita sedang meminta kepada Allah yang maha besar. Kalau kita ini kecil dan gak punya apa-apa. Ya Bu. Woi. Gitu ya. Neng ya, yang belum pada nikah ya belajar takbir dari sekarang ya. Benar serius, ini gak bohong, belajar takbir yang benar. Ya, memahami makna takbir itu dahsyat. Makanya gak main-main lihat salat Allahu Akbar punten ya. Allahu Akbar semua takbir. Satu saja. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdiri tegak dengan Allah yang maha besar. Kemudian setengah berdiri, setengah susah dengan Allahu Akbar. Benar-benar susah tetap dengan Allah yang maha besar. Kan begitu. Hakikat hidup ini kan gak bisa lepas dari Allah yang maha besar. Ketika ada orang datang, gue punya masalah besar. Wah berarti melupakan dan meniadakan Allah yang maha besar. Ya. Punya masalah besar, nggak usah khawatir, ada Allah yang lebih besar. Ya, udah ngerti beres, udah sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah pulang? Udah pulang mau ngapain lagi? Udah beres, udah urusan. Aduh, ini ngomong-ngomong soal anak-anak.
Bocah, zaman gua dulu segede lu boro-boro pegang kamera, sekarang mau pada pegang handphone. Coba zaman saya mah Bu, ya Allah, ibu saya beli kamera, tuh kamera ditaruh di atas lemari biar saya kagak bisa ngambil, belinya mahal. Sekarang mah enggak, lihat bocah-bocah pada wah, halo, halo, Assalamualaikum. Zaman ibu mah ya Allah, TV juga siarannya cuma satu, TPRI. Apa Bu? TPRI. Sunda pisan. Cuma TVRI Pak, nggak ada yang lain. Begitu mulai zaman saya gedean sedikit, ada RCTI, masuk TPI, kemudian SCTV, lalu ANTV. Sekarang anak-anak ada Global TV, kemudian ada Indosiar, ada Trans 7, Trans TV, Metro TV, Metro Mini, ya. Iya. Apa yang anak-anak, yang tayangan anak-anak kartun? Space Tune. Da ayeuna mah aya Indo Passion. HBO. Wah, hebat. Bocah ngerti HBO. Ada juga OBH, obat batuk. Hebat tuh. Bocah udah ngerti HBO. Meskipun bacanya HBO. Tapi dia tahu ada HBO, Pak. Ini Masya Allah. Artinya adalah apa? Inilah bedanya kita dengan bedanya mereka. Harus semakin ditingkatkan pengawasan kepada mereka. Tapi bukan berarti overprotective. Akhirnya membuat mereka tidak bisa maju. Iptek tidak bisa dilarang untuk datang. Ilmu pengetahuan dan teknologi silakan dia datang. Tapi jadikan iman dan takwa sebagai pengawasnya. Anak-anak sekarang segede gini udah pada ngerti laptop, komputer, buka internet. Siapa yang suka ke warnet? Ada tuh, suka ke warnet ya? Udah ngerti warnet. Kita mah warung Indomie telur kornet. Bocah-bocah udah pada kenal warnet, Pak. Aduh, Bapak punya Facebook nggak? Facebook. Bocah-bocah pada punya Facebook. Ngerti Twitter. Coba. YM, Yahoo Messenger. Kemudian banyak yang lain-lainnya lagi. Anak sekarang SMP udah pada punya handphone BlackBerry. Coba. Hah? Oh iya, BlackBerry. Itu handphone BlackBerry yang bikin jari-jari pada bengkak. Zaman sekarang mudah, penuh dengan instanitas. Segala sesuatunya gampang diraih di zaman sekarang. Mau apa instan, mau apa serba cepat. Kopi instan, mie instan. Mau naik ke lantai 10 tinggal naik lift, cuing sampai. Zaman dulu aki-aki kita lantai 10 ya naik tangga 10 lantai sampai atas. Ngap-ngapan kayak ikan bujair diangkat dari air. Aduh. Tapi anak sekarang mah gampang, mau apa mau kemana. Ya Allah, zaman saya dulu, aduh, itu dari rumah mau ke pesantren Gintung harus lewat Tangerang, lewat Balaraja. Sekarang mah naik TOL. Iya, mobil masuk jalan TOL. Iya tol. Oh, jangan pakai depannya loh. Jalan tol. Makanya panjang. Coba kalau jalan lebar, nggak ngerti kan? Bagus. Aduh, sekarang udah ada jalan tol, Pak. Dulu mah mau ke Bandung 6 jam, 5 jam. Coba ya, lewat puncak macet. Sekarang mau lewat Cipularang selesai 3,5 jam dari Jakarta. 3 jam kadang-kadang. Mau ke Tasik juga sekarang mah cepet, mau apa-apa cepet. Aduh, bentar lagi nih ya, Merak Lampung bikin jembatan. Coba.
selesai lagi, makin dekat saja segala sesuatunya. Itulah zaman. Harus bisa diterima. Jangan dilawan, karena hidup harus berkembang terus. Iya kan? Dulu punya TV satu aja nonton di kelurahan rame-rame. Ya Bu, hitam putih, warnanya hitam sama putih doang. Sekarang udah warna-warni, ya Allah ya Karim. Mau mencet channel tinggal sambil duduk dari jauh, cetret pindah. Dulu mah halo? Ya cetek. Sekarang mah enggak. Gampang sekarang mah. Inilah zaman. Dan sekarang zaman keterbukaan. Dulu orang tua boleh gampang banget anak bikin salah gelepok. Coba gelepok sekarang dilaporin, Pak. Keperlindungan anak. Bu apa bisa ditangkap. Beda zaman. Ya, beda zaman. Kan begitu. Berarti sekarang tinggal mencari solusi bagaimana mendidik anak yang baik. Awas ibu, TV bukan tidak baik, baik. Cuma bisa jadi tidak baik ketika anak tidak diatur jamnya untuk mereka menonton. Ya, tapi tetap berikan hak mereka untuk melihat informasi, melihat tayangan-tayangan yang bersifat anak-anak. Karena untuk membuat mereka tetap seperti anak-anak dan jangan sampai mereka dewasa sebelum waktunya. Bahaya kalau anak-anak dewasa sebelum waktunya. Bukannya nggak lucu kok seorang anak dia bisa nyanyi. Sesungguhnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi. Cinta kita, ya benar. Terusin ayo. Takkan ku sia-siakan kamu. Tahu. Dulu makan kita bocah kagak nyanyi begituan, Pak. Atu, aku ayang ibu. Uwa. Kita nyanyinya begituan, sekarang mana anak enggak. Mengapa hatiku cenut setiap ada kamu. Kan begitu nyanyinya. Bibirmu doer. Anak-anak mah lagunya begitu. Wah kenal. Anak kecil perempuan tahu Resa Herlambang. Wah. Bila hati tak lagi untukmu, bila cinta. Wah itu anak-anak sekarang. Mengapa harus aku relakan dia untukmu. Bila hati. Itu anak-anak begitu. Ya. Aduh. Jadi anak-anak sekarang tuh lebih kenal penyanyi daripada kori. Coba sok kori yang tadi siapa namanya? Ayo. Haji Rois. Haji Rois. Ibu. Ayo. Anak-anak boleh kenal sama TV, tapi anak-anak jangan sampai jauh dari Quran. Ibu boleh bangga anak bisa nyanyi, bisa baca puisi, bisa acting masuk dalam TV. Tapi ibu harus lebih bangga ketika anak-anak mampu membaca Al-Quran. Bukannya apa-apa. Nanti kalau sakaratul maut, yang nolong siapa? Apa anak ibu yang bisa nyanyi? Ketika ibu mau meninggal, bapak mau meninggal, wah anak yang pintar baca puisi datang. Dia kumpulin semua jamaah. Bapak, ibu saya dalam keadaan sakaratul maut. Saya akan membacakan puisi terakhir untuk ibu saya. Wah. Terus yang nyanyi lagi. Ya kan? Nanti tuh anak bawa gitar, ibu lagi. Bapak lagi. Tuh anak bawa gitar nyanyi, Pak. Ini lagu terakhir.
Kamu kok seperti hantu, terus menghantui aku. Kamu bikin puling kepalaku, lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergelimangan harta, kamu bukan putri raja. Kamu masa ibu lagi sakaratul maut digituin? Kamu keterlaluan. Kamu punya simpanan, bukan maafin aku. I'm sorry, say goodbye. Langsung orang tuanya wah, modar. Kan bukan begitu. Di saat sakaratul maut yang terbaik apa? Anak datang bawa Quran, wajahnya basah, hatinya menerima kepada Allah. Dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala sirat tanzilal aziz litudhira qauman ma. Hebat tuh. Udah bisa tuh ya, besok yasinin ya emaknya ya. Apa mau malam ini diyasinin sama anaknya? Ya kalau siap malam ini mau diyasinin mah enggak ya, silakan saja. Ya udah itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adik-adik sayang, jangan ngelawan orang tua ya. Karena nggak ada orang sukses dari ngelawan orang tua, nggak ada ya. Oke? Yoi, mantap, mantap bro. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya udah pulang. Mau ngapain lagi? Capek tahu. Dari situ mah enak tinggal hahe. Kita kan mesti mikir lagi ngomong apa gua. Ntar besok-besok gua dipanggil ke Madu kagak ada modalnya lagi, habis. Jangan kemana-mana ya. Nanti insya Allah ada guru kita yang mau baca doa. Tidak akan sempurna sebuah acara kalau tidak ditutup dengan doa. Betul enggak? Ceramah itu bukan acara puncak. Acara puncak itu adalah doa. Makanya rugi kalau kita meninggalkan satu acara tanpa uzur, terus kita meninggalkan doa. Disitulah kelihatan sikap kita butuh dengan Allah. Jadi seorang hamba yang butuh dengan Allah itu tidak akan pernah berhenti berdoa. Dan doa ciri khas daripada Nabi dan para Rasul. Ya sudah, guru kita Kiai Jamal, silakan, fadhol. Bro. Ya baraya urang ya. Jadi umi saya sama ayahnya beliau sepupuan. Alhamdulillah. Mangga Kiai. Saya nggak tutup salam ya, biar beliau tutup salam.